Pendaftaran Capres-Cawapres untuk pemilu 2024 semakin dekat. Namun, permohonan tentang batas usia Capres-Cawapres masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Gugatannya, batas usia minimal Capres-Cawapres sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu minimal 40 tahun. Sementara, penggugat sepakat usia minimal calon 35 tahun. Berdasarkan ketentuan 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Secara eksplisit, baik DPR dan pemerintah mendukung gugatan tersebut meski berdalih diserahkan sepenuhnya ke para hakim Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh MK, bukan tak mungkin koalisi yang sudah terbangun saat ini akan berubah. Apalagi dinamika politik masih terus berkembang, termasuk soal kompromi politik. Tim TV One mengabarkan. Ya, nanti setelah batasan umur Capres dan Cawapres menjadi 35, kalau memang disahkan atau di-approve dari MK, akankah ini juga berganggu atau berubah dari peta politik pemilu 2024? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Di studio sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati. Sehat Mas? Bayu, alhamdulillah. Sehat. Oke. Kemudian juga ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi Mbak Titi, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Titi atas waktunya. Ini yang jadi perbincangan publik juga Mbak Titi. Nantinya kan kalau kemarin melihat dari perwakilan DPR dan juga perwakilan pemerintah, ini nampaknya kok roman-romannya setuju dengan adanya perubahan batasan usia Capres-Cawapres dari 40 menjadi 35. Kalau MK ini nanti memutuskan, akan seperti apa Mbak Titi melihat gambarannya? Ya, pertama, kalau DPR dan pemerintah sepakat perlu ada perubahan usia dari calon presiden dan wakil presiden, sesungguhnya gampang saja. Jangan Mahkamah Konstitusi yang diminta memutuskan, karena itu kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi langsung saja DPR dan pemerintah ubah itu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Karena kewenangan pembentukan undang-undang itu ada pada DPR dan pemerintah. Jadi salah kaprah kalau kemudian meminta Mahkamah Konstitusi yang menentukan usia konstitusional untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah kalau kita melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu itu sangat terang benderang. Misalnya saja putusan nomor 58 garis miring PUU strip 17 Romawi tahun 2019 yang menyatakan bahwa persoalan usia, walaupun itu untuk putusan kepala daerah dan wakil kepala daerah ya usianya, penggugatnya juga PSI, itu adalah open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah punya kemudian kedudukan hukum, sudah punya pilihan hukum atau kemudian sudah punya pandangan atau pendapat hukum dan juga pendirian konstitusionalitas terkait dengan usia ini. Nah, kalau kemudian putusan ini misalnya mengatakan persoalan usia adalah sesuatu yang inkonstitusional, pilihan usia 40 tahun itu, sulit rasanya untuk menerima argumentasi dan juga logika hukum Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan salah ya Mbak Rati, saya ini pendukung agar usia calon presiden dan wakil presiden itu disamakan dengan usia pemilih. Jadi kalau usia pemilih 17 tahun, saya juga mendukung begitu. Tapi itu harus kita bagi jelas ranahnya. Ranahnya adalah pembentuk undang-undang. Kami mengadvokasi ini kepada pembentuk undang-undang sejak tahun 2016. Kami sudah menerbitkan publikasi RUU Pemilu versi kelompok masyarakat sipil. Usulan kami adalah usia pemilih, usia caleg, baik DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan juga calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, usianya sama, 17 tahun. Karena itu adalah hak politik untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan. Tapi kan pilihan pembentuk undang-undang pada waktu itu tidak seperti itu. Jadi aneh kalau sekarang misalnya pemerintah dan DPR menyatakan oke-oke saja dan menyerahkan kepada mahkamah. Ini seolah-olah mengalihkan kewenangan pembentuk undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut saya sih ini sesuatu yang tidak lazim ya.
Oke, saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat dengan gugatan tidak hanya parpol sebenarnya, tapi ada kepala daerah juga gitu. Tapi yang sekarang banyak disorot kan soal parpol. Apalagi kemarin kita sama-sama melihat PSI ketemu sama Gerindra. Prabowo, iya. Ini ada kaitannya nggak sih Mas Adi bacaannya? Ya sebenarnya soal gugatan ambang batas syarat pencapresan itu lama ya, digugat oleh atas nama individu warga negara, tapi yang kemudian memperkuat ada unsur politisnya itu ketika PSI menggugat ini. Semua orang tahu PSI itu adalah partai politik pro pemerintah. Kemarin juga bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ini yang kemudian menghidupkan kembali satu momentum politik di mana Gibran tidak lagi hanya dibicarakan soal kemungkinan maju sebagai gubernur di Jateng atau DKI, tapi dikait-kaitkan soal kemungkinan bisa maju di 2024. Kan sejumlah elit dan politisi, misalnya Nusron ngomong, menarik nih kalau ada duet Prabowo dan Gibran. Kemudian Ganjar dan RK. Ini kan satu sinyalmen yang menurut saya dalam ruang hampa. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar yang tidak semuanya bisa diakses oleh publik. Tapi di depan ada kesan bahwa ini adalah proses demokrasi yang berkelanjutan. Di luar itu bagi saya secara substantif memang batas pencapresan 40 tahun itu memang tidak ada korelasinya dengan tingkat kematangan. Tidak ada korelasinya terkait dengan kompetensi dan seterusnya terkait seorang presiden. Artinya begitu banyak saat ini pemimpin-pemimpin di dunia berumur di bawah 40 tahun, itu punya kapasitas dan kompetensi. Yang fenomenal tentu adalah Emmanuel Macron di Perancis ya. Dan cukup memukau, dan itu seakan-akan menjadi antitesa dari calon-calon presiden atau presiden-presiden lama yang justru konservatif. Misalnya di Amerika ada Donald Trump, ataupun di Inggris gitu ya, yang kemudian membuat bagaimana Inggris itu keluar dari Brexit kan. Artinya apa? Ini ada semacam oase dan keinginan umur itu tidak menjamin seseorang itu memiliki kapasitas dan kompetensi. Sudah banyak kok politisi senior tapi kapasitasnya tidak oke. Terlepas dari itu sebenarnya menurut saya yang ramai ini seakan-akan memang soal bagaimana syarat pencapresan yang sedang digugat oleh PSI itu rasa Gibran lah kira-kira gitu. Bukan yang lain, dan itu sudah menjadi rahasia umum kok. Sudah pembicaraan. Satu misalnya kita tinggal tunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan meng-approve, akan menyetujui bahwa umur tidak harus 40. Itu pasti akan semakin menebalkan Gibran sangat potensial maju di 2024. Dan yang kedua, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk 2024 atau next election 2029 yang akan datang. Jadi memang tidak bisa juga kita mengsimplifikasi dan berburu-buru bahwa ini seakan-akan ingin memudahkan Gibran untuk bisa maju. Jangan-jangan kalaupun toh disetujui 35 tahun boleh maju untuk Pilpres selanjutnya, bukan sekarang. Atau kalaupun toh disetujui berlaku untuk 2024, Gibran tidak maju. Mengingat misalnya Gibran itu adalah kader PDIP. PDIP itu sudah memutuskan bahwa capres mereka namanya Ganjar Pranowo, bukan Gibran Rakabuming Raka. Inilah hal politik yang kemudian membuat kenapa soal syarat pencapresan yang digugat oleh PSI itu ramai. Karena ada soal kemungkinan bisa maju, tentang Mas Gibran dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara tentang substansi, syarat pencapresan itu banyak berarti di pasal 169 ini itu hanya satu aja poin begitu ya. Padahal saya berharap yang menggugat soal syarat pencapresan itu salah satunya lah capres kita itu, cawapres kita itu jangan minimal jangan minimal hanya lulusan SMA, minimum S1. Ini kan untuk menaikkan leverage pendidikan capres kita itu bukan hanya lulusan SMA misalnya. Itu juga penting ya sebagai bagian dari bagaimana kita untuk melakukan satu beauty contest supaya capres-capres kita yang bertanding itu adalah mereka yang memang terseleksi secara akademik cukup bagus kan kira-kira begitu. Nah, kita lanjut lagi nanti Mas Adi, saya juga nanti mau ke Mbak Titi melihat kalau memang nanti MK memutuskan akankah ada turbulensi hukum. Dan tadi Mas Adi juga mempertanyakan, ini kalau memang disahkan, diputuskan, disetujui MK, apakah diberlakukan di tahun 2024 atau nanti di 2029. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.